Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang salamnya, udah letoy. Jangan banyak yang kena corona ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena mendekatkan diri kita kepada Allah, corona hilang di bumi pertiwi ini. Amin. Dan jawab salamnya Habib doain panjang umur, berkah hidupnya, sehat badannya, murah rezekinya, gampang jodohnya, mudah urusannya, selesai hutang piutangnya, kabul hajatnya, tetap iman dan Islamnya, mati husnul khotimah, untuk aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira masih kencang, kira-kira masih lemas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru ini umatnya Nabi Muhammad, baru ini pecintanya habaib, baru ini pecintanya ulama kompak bersatu. Betul apa betul? Benar apa benar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin خاتم النبيين إمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد. Para habaib, para cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, mereka semuanya adalah paku buminya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai sinar, sebagai cahaya yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, sebagai perindahan, sebagai keelokan, pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya para dzurriyyatun Nabi, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Amin. Menambah eloknya, indahnya bumi pertiwi ini. Amin. Dan insya Allah dengan hadirnya para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirrul asrar, rahasia-rahasia yang terkandung ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertular kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana yang dikatakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ula amanun li ahli ardi kaman nujum li amanun li ahli sama. Mereka para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengaman bagi bumi Allah sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir bersama kita pimpinan Majelis Tanggul Raufur Rahim Al-Habib Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Sagaf. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan segala perjuangannya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, selesaikan segala permasalahannya, dan kita semuanya sebagai murid-muridnya insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Ada datang bersama kita juga orang tua kita, ya, sesepuh kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Kita semuanya sebagai muridnya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para asatidz yang ada di sini, ada Ustaz Musleh, ada Ustaz Firdaus sebagai para asatidz yang ada di sini, insya Allah menambah majelis ini semakin ramai, semakin luar biasa, semakin barokah, semakin dahsyat, semakin baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ada juga tokoh masyarakat yang ada di sini, Bapak RT, Bapak RW yang senantiasa memfasilitasi acara ini, mendukung acara ini. Alhamdulillah Allah kumpulkan di majelis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Gak usah takut sama corona, takut hanya kepada Allah. Corona merupakan makhluk dari makhluknya Allah, ya. Kalau seandainya bahasa kita la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, gak ada ketaatan bagi seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah. Gak ada ketaatan seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Habib tanya, yang menggerakkan hati dan sarung jari kita sehingga kita hadir di sini siapa? Allah. Yang melangkahkan kaki kita sehingga Allah sehatkan badan kita, semuanya di sini karena siapa? Allah. Yang memberikan nafas kepada kita sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita hadir di sini, ngaji di sini siapa? Allah. Allah. Karena Allah segala-galanya yang ada dalam diri kita, dalam sanubari kita, setiap doa kita, setiap aktivitas kita, setiap hal-hal yang kita lakukan, jangan sampai tidak libatkan Allah dalam segala hal. Niat ngaji berangkat karena Allah, niat kumpul bareng-bareng, niat sehat, mudah-mudahan dekat kepada Allah, dengan dekat kepada ulama, dekat kepada para halaib, dekat para kiai, para ustaz, Allah sehatkan badan kita. Niatkan yang baik, niatkan yang benar. Al-Habib Abu Bakar As-Sakir radhiyallahu anhu, ya, beliau dalam mengamalkan sebuah hal, dalam mengamalkan segala sesuatu, dalam mengamalkan sebuah hal yang mubah, sebuah hal yang sunnah, dalam dirinya lebih dari 100 niat yang ada dalam dirinya. Niat ngaji cari ilmu, niat ke masjid niat iktikaf, niat ke masjid cari kebaikan, niat ke masjid cari amal soleh, cari ilmu, cari barokah, cari manfaat, cari kebaikan, cari dunia, cari akhirat, ngaji pokok bareng-bareng, ingin ngalah berkah dengan ulama, ingin ngalah berkah dengan para habaib. Kira-kira bagus atau tidak? Elok atau tidak? Indah atau tidak? Benar? Betul? Alhamdulillah. Aku tanya semuanya sama kalian di sini, kira-kira niatnya karena Allah atau tidak? Niatnya karena Allah atau tidak? Niatnya karena Allah atau tidak? Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ya Habib. Ya kalau karena dunia, syai'un basi. Kalau sesuatu karena dunia itu sesuatu yang remeh. Kalau sesuatu karena dunia, karena laki-laki, karena wanita, itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak mulia. Fa na'udzu billahi min. Itulah pentingnya kita menjadi umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang nge-DM Habib, curhat sama Habib, ngasih tahu sama Habib. Habib boleh bertanya? Boleh. Mau nanya apa? Habib gimana Habib? Biar urusan saya gampang.
Beb, gimana Beb? Biar saya tidak galau, tidak pusing, tidak puyeng, tidak sumpah, tidak ini Beb, tidak khawatir, tidak gelisah. Takut Beb, parno Beb, lebih-lebih banyak pandemi seperti sekarang Beb. Gimana Beb solusinya? Gimana sarannya? Gimana masukannya? Gimana jalan keluarnya ya Habib? Beb, gimana Beb? Kok saya Beb, hidup saya nggak jelas? Ya, susah untuk dikasih taunya. Saya berantem dengan bapak dan emak saya Beb. Saya kurang begini Beb, kurang paham dan lain sebagainya. Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Apa itu? Dekatkan diri kepada Allah, ngaji sama ulama, ngaji sama habaib, ngaji sama kiai, biar pada paham, biar pada ngerti, biar pada tahu. Kira-kira jelas atau tidak? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Makanya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, panutan kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya, dikumpulkan di surganya Allah, di surga tertinggi bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Habib nggak mau panjang lebar, cuma ingin memberitahu, ngasih tahu sama kalian semuanya, ya. Ini juga pembelajaran buat Habib agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi buat kita semuanya. Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-adab. Allah fil adab. Allah fil adab. Ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sopan santun, etika, akhlak dan tata krama. Betul? Betul. Mau dimulain orang, akhlaknya, tata kramanya, sopan santunnya dijaga. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalian boleh ngaji gak pakai peci? Boleh. Ngaji pakai kaos? Boleh? Boleh. Asal nutupin aurat silahkan, hak kalian. Tapi tolong jaga adab. Jaga adabnya, jaga tata kramanya, jaga sopan santunnya, jaga etikanya. Ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia, sangat luar biasa. Makanya selesai majelis, kelar majelis, jangan kurang-kurangkan. Tuh, Habib udah ngasih tahu, udah nasihati, udah memberikan tausiah, udah memberikan ilmu, udah kajian semuanya. Masih teriak-teriakan, masih urak-urakan, masih buat kerusuhan, masih mengganggu orang lain, mengganggu warga lain. Fa na'udzubillahi min. Tapi memang benar. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah sesuka kamu, semaunya kamu, mentang-mentang keluarga kamu bisa kasih hidayah, kasih kamu tunjuk. Lah ya Muhammad, enggak. Mentang-mentang Habib seorang habaib itu semuanya ngasih tahu kepada kalian, kemudian kalian ngamalin semuanya, belum tentu. Kenapa? Karena hidayah dan taufik hanya milik Allah Subhanahu, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita jaga. Kenapa? Enggak dapat hidayah dari Habib fulan, dari Habib fulan. Enggak dapat hidayah dari Kiai fulan, ya Kiai fulan. Enggak dapat hidayah dari Ustadz fulan, ya Ustadz fulan. Kenapa? Rasul pun dikatakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma 'alaika illal balagh. Jalur kamu nyampein doang. Jelasin, kasih tahu, tugas sudah selesai. Urusan hidayah dan urusan taufik wallah, miliknya Allah Subhanahu. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Rasulullah menjadi manusia yang agung karena akhlaknya yang agung. Makanya Abu ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharul sering mengatakan kepada murid-muridnya, ij'al ilmaka milhan wa akhlaqaka daqiqan. Jadikanlah akhlak kalian sebuah tepungnya, ya, dan ilmu kalian sebagai garamnya. Jangan dibalik. Garamnya lebih banyak daripada akhlaknya, garamnya lebih banyak daripada tepungnya. Jangan. Asin nggak karuan-karuan arahnya nanti, nggak karuan, nggak jelas bagaimana rasanya, bagaimana menunya. Yang jelas dalam setiap buat kue yang jelas tepung komposisinya lebih banyak daripada garamnya. Betul. Ilmunya banyak silahkan. Tapi awas, iblis itu makhluk yang paling alim dulu di alam malakut. Bahkan iblis mengalahkan malaikat saking kealimannya. Tapi karena nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah selesaikan. Fa'adirni ila yaumil asun. Ya Allah, hidupkan aku sampai pada hari kiamat. Dan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'uqiyannahum ajmain illa ibadatullah sholihin. Saya akan celakakan mereka, saya akan hancurkan mereka, saya akan bengkokkan mereka, saya akan luluh lantakkan mereka, kecuali hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya di sini jaga adab, jaga sopan santun, jaga tata krama, jaga etika agar berkah, agar baik. Tidaklah keluar dari majelis ini kecuali kita dapat ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saking hebatnya masalah etika, sopan santun dan tata krama, ya. Bagaimana tata krama di masjid, di majelis, berjalan terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang soleh, terhadap orang-orang yang mulia, semuanya itu luar biasa. Kita bakal dihargai orang, kita bakal dihormati sama orang kalau seandainya kita punya akhlak, seandainya kita punya etika, kalau seandainya kita punya sopan santun, tata krama yang baik, tata krama yang mulia. Insya Allah baik, insya Allah aman, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana perjuangan kalian? Sampai di mana titik darah penghabisan kalian untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk para habaib, untuk para ulama, untuk para kiai? Sampai di mana akhlak kalian, sopan santun kalian, ikutin kata-kata kalian kepada mereka? Insya Allah, ya, insya Allah menjadi keberkahan tersendiri buat kalian semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Inna fadla Abu Bakar, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, laisa bikasrati shaumin wala salatin, walakin ma waqara fi qalbihi, atau kama qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai mertuanya Rasul, sebagai sahabatnya Rasul, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak puasanya, enggak. Tapi ada sesuatu dalam hatinya, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, akhlaknya, etikanya, sopan santunnya, adabnya, tata kramanya, sehingga beliau menjadi afdalus sahabat, menjadi paling afdalnya sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
panutan kita, kekasih kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang alhamdulillah ya, siapa yang kita ikuti? Kita tidak melihat Rasulullah. Siapa yang kita ikutin? Yang kita ikutin adalah para habaib, yang kita ikutin para ulama, yang kita ikutin para kiai, yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang benar-benar dalam akhlaknya, yang benar-benar dalam ilmunya, yang benar-benar dalam segala halnya. Insya Allah keberkahan bakal menghampiri kita. Amin ya rabbal. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, Allah fil adab. Di kitab Tanbihul Muqtarrin atau di kitab Manhajus Sawi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu mendengar di sebuah daerah ada orang yang soleh. Abu Yazid Al-Bustami ada niatan untuk silaturahmi kepada orang soleh tersebut. Ya, untuk silaturahmi kepada orang soleh tersebut. Subhanallah. Akhirnya Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, ya, Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu menunggunya dekat masjid rumah beliau. Menunggu di masjid dekat rumah beliau. Karena menurut orang-orang beliau orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beradab, orang yang beretika, orang yang memiliki sopan santun, ditunggu yang sangat lama dalam penampiannya. Kan paling gak enak itu kan biasanya menunggu ya. Menunggu gak enak. Menunggu itu sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang gak enak. Saya Abu Yazid Al-Bustami menunggu, melihat tuh yang ini. Dan ini orang solehnya, ini orang baiknya ini. Subhanallah, ya. Sebelum masuk masjid yang dianggap orang soleh, yang dianggap orang baik, ternyata meludah ke dinding masjid. Membuang riak. Ke dinding masjid. Mana ke sebelah kanan? Sebelah kanan, wah, ngeludah, dilihat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelah selesai dari situ dilihat, ya Allah. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ini orang-orang, ini bukan orang soleh. Orang soleh tidak seperti ini. Orang soleh itu menjaga adab, menjaga sopan santun, menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Karena melihat tingkahnya seperti itu, Imam Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami nggak jadi sowan kepada beliau. Beliau langsung pulang dengan sendirinya. Kenapa? Karena melihat hal seperti itu dengan mata kepalanya sendiri. Allah fil adab, jaga sopan santun, jaga tata keramanya, ya, jaga tata keramanya di majelis, jaga tata keramanya di masjid, jaga tata keramanya terhadap orang-orang soleh, jaga tata keramanya terhadap orang-orang baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita lagi di kitab Qomiyah Tubian, ya, Imam Ali bin Abi Thalib yang mendapat gelar dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintunya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya pintunya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah saya kotanya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib saking beradabnya, saking sopannya, saking beretikanya, saking bertata keramanya, beliau melakukan sebuah perjalanan dari rumahnya menuju masjid bersolat subuh pengen jamaah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen duduk, ya, pengen jalan kaki, ya, sholat berjamaah subuh bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya yang sempit,
terlalu lebar. Nggak taunya di depan Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Tak taunya di depan Imam Ali bin Abi Thalib ada seorang syekh, ada seorang yang tua. Tahu sendiri, aki-aki jalannya kan lama itu. Jalannya lah, aki-aki jalannya lama, lambat. Imam Ali mau dalil, mau mendahului orang yang lebih tua, beliau nggak mau. Saking jaga adabnya, saking jaga sopan santunnya, saking jaga tata keramanya. Imam Ali bin Abi Thalib berada di belakangnya, ya. Yang orang tua tersebut berjalan di depannya, nggak mau menyalip, nggak maunya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan makan teman makan teman, betul. Kadang-kadang belum apa-apa udah ditikung, betul. Bukan ditikung lagi, disalib, betul. Satu teman, satu majelis, gak mau hadir majelis. Kenapa? Gak mau hadir majelis. Iya, Beb. Cewek saya, anak majelis juga, ya empat sama teman saya, Beb. Ya. Na'udzubillahi min cemen itu, bro. Betul. Dunia tidak selebar daun kelor. Makanya dia nggak benar. Dia karena wanita akhirnya nggak mau ngaji lagi. Na'udzubillahi min. Jangan seperti itu, niatkan karena Allah. Nanti dapat laki-laki yang soleh, nanti dapat wanita juga yang soleha. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini sangat penting. Ini sangat penting buat kita. Ini sangat penting buat kemaslahatan kita. Kalau bukan para sahabat Rasulullah SAW, para ulama, para kiai, para ustaz, siapa lagi yang kita tiru? Tasabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tasabbuha fil kirami falah. Kalian serupa dengan gaya mereka, serupa akhlaknya, duduknya, bicaranya. Fa illam takunu mislahum. Meskipun kalian tidak seperti mereka, tidak serupa seperti mereka, meskipun nggak sama, meskipun 11-12, meskipun jauh jaraknya bainal masyriq wal maghrib, antara langit dan bumi, jauh jaraknya, tapi dalam mengikuti mereka harus ada sopan santunnya, harus ada tata caranya, harus ada etika. Kira-kira betul atau tidak? Alhamdulillah. Akhirnya apa? Imam Ali sampai ternyata setelah sampai dekat masjid itu orang tua nggak mau masuk masjid. Faklam annahum nasroniyun. Kita tahu akhirnya Imam Ali bahwasannya itu orang Nasrani, orang non-Muslim, orang kafir. Saking jaga adabnya. Subhanallah, Rasul pada waktu itu dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku, malaikat Jibril alaihissalam menahan dengan sayapnya Rasulullah jangan tidak dulu sampai Imam Ali bisa ngikutin mendapatkan satu rakaat bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari situ, ternyata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu rukuknya kok lama ya Rasulullah? Rukuknya kok lama? Ya, rukuk saya lama. Kenapa? Karena saya ditahan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu udah selesai ya? Udah selesai sholat. Para sahabat nanya, saya ya ditahan sama malaikat Jibril alaihissalam untuk menunggu Imam Ali bin Abi Thalib yang berjalan di belakang aki-aki tua. Kakek-kakek itu tua karena saking adabnya itu, ya jalannya lama dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Mikail alaihissalam ya untuk menahan matahari supaya matahari itu tidak terburu-buru terbit. Saking adabnya, barokah sopan santunnya, akhlaknya yang sangat mulia, akhirnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu.
Makanya Allah fil adab. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sopan santun kita, tata krama kita, ya akhlak kita, menjadi orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siap mengikuti akhlak Nabi? Siap mengikuti akhlak Nabi? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Siap jaga guru-guru kita? Hampir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat antum semuanya, buat yang hadir di sini semuanya. Insya Allah barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.